Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Kita ke informasi berikutnya. TNI Angkatan Laut berangkatkan KRI di Ponegoro 365 untuk melanjutkan misi perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon. KRI di Ponegoro 365 akan menggantikan KRI Frans Kaisiepo Satgas MTF TNI Konga 28 UNIFIL. Serah terima penugasan antara Komandan KRI Frans Kaisiepo 368 dan Kris di Ponegoro 365 digelar di Beirut, Lebanon. Serah terima dipimpin Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian PMPP Laksada TNI Retiono Kunto. Penugasan KRI di Ponegoro 365 dalam misi di Lebanon merupakan tindak lanjut dari pemerintah Panglima TNI untuk menjamin keberlanjutan peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia. Sesuai amanat konstitusi, personil Satgas meliputi 16 personil pendukung diantaranya penerbang, perwira kesehatan, intelijen, penerangan dan komando, pasukan katak, kopaska penyelam. Hal yang luar biasa saat dilaksanakan manuver dalam kegiatan final on task. Sejumlah kapal perang negara-negara sahabat yang terlibat dalam misi perdamaian dunia memberikan hormat kepada KRI Frans Kaisiepo 368. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Royal Wedding Pangeran Brunei Darussalam Matin Bolkiah dan Anissa Rosnah kini memasuki acara pertunangan. Rangkaian adat pernikahan yang dilakukan selama 10 hari ke depan ini akan berlangsung khidmat dan dihadiri tamu undangan termasuk Presiden Joko Widodo. Jelang akad nikah Pangeran Matin dan Anissa Rosnah atau Anissa Isa Kalabik, pertunangan Kerajaan Brunei Darussalam telah berlangsung. Acara bernama Majelis Istiadat Mengantar Tanda Diraja, Majelis Istiadat menerima tanda diraja dan pertunangan diraja diadakan di Istana Nurul Iman. Prosesi berlangsung di hadapan Pangeran Abdul Malik di Balai Perjamuan Istana Nurul Iman. Pertunangan kerajaan melibatkan delegasi kerajaan pengantin pria yang menyerahkan hadiah dan barang seserahan kepada pihak kerajaan pengantin wanita. Dalam adat pernikahan ini mereka juga membawa barang-barang khas kerajaan berupa 16 dian, yakni lilin upacara kerajaan dan hiasan tanda kerajaan seperti sinipit, pedang dan perisai hingga tombak. Upacara pernikahan Kerajaan Pangeran Abdul Matin dan Dayang Anissa Rosnah akan dilanjutkan dengan majelis istiadat berbedak pengantin diraja. Sedangkan akad nikah digelar pada hari Kamis dan akan dihadiri sejumlah tamu penting termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita kembali ke informasi dalam negeri, pemirsa. Video banjirnya kawasan lautan pasir Gunung Bromo di Purbolinggo, Jawa Timur viral di media sosial. Derasnya aliran air bercampur pasir mengakibatkan para pengendara motor terjebak. Sebuah video amatir yang menunjukkan kawasan lautan pasir Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur tergenang banjir viral di media sosial. Video berdurasi 30 detik ini merekam aliran deras banjir di kawasan tersebut hingga menyebabkan sejumlah pengendara motor terjebak dan terjatuh. Menanggapi viralnya video tersebut, Kepala Resort Lautan Pasir Gunung Bromo Seksi 1, Arianto, mengatakan bahwa kejadian ini bukanlah banjir, melainkan lintasan air dari lembah Widodaren menuju ke Mendokan sebelum meresap ke dalam tanah. Aliran air ini terjadi karena hujan deras terus mengguyur kawasan pegunungan di wilayah tersebut. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, wisatawan Bromo diimbau untuk segera menjauh dari lautan pasir jika hujan mulai mengguyur kawasan tersebut. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras menerjang wilayah Kota Bandung, Jawa Barat mengakibatkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Bahkan seorang pengendara motor yang memaksa menerobos nyaris terseret arus. Video amatir warga merekam detik-detik saat seorang pengendara sepeda motor nyaris terseret derasnya air di Jalan Sukagali, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu sore.
Beruntung pengendara dan sepeda motornya selamat setelah ditolong sejumlah pengendara lainnya. Hujan deras yang terjadi di wilayah Bandung Raya membuat Sungai Citepus Pasir Koja meluap. Puluhan sepeda motor yang akan melintas terpaksa menghentikan kendaraannya karena khawatir terseret arus. Luapan sungai juga mengakibatkan kemacetan panjang di Jalan Raya Pasir Koja karena kendaraan yang akan melintas harus mengurangi kecepatannya. Menurut warga, banjir kerap terjadi jika diguyur hujan deras. Dari kalau nggak hujan gede kan dari atas. Oh, dari atas. Hah? Nah, kalau dari arah Pagati itu udah nggak bisa jalan. Udah nggak bisa jalan. Emang hujannya teh besar gitu, Kang? Besar banget. Oh, di atas besar. Dia nggak biasa. Oh, gitu. Jadi dampaknya ke sini ya? Ya. Emang sering kayak gini, Kang? Sering kalau hujan di atas, kayak banjir. Banjir yang terjadi di sejumlah ruas di jalan Kota Bandung ini kerap terjadi setiap musim hujan tiba. Intensitas hujan yang tinggi ditambah buruknya sistem drainase menyebabkan air meluap ke jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Kota Sintang, Kalimantan Barat mulai terendam banjir. Ketinggian bervariasi pemirsa, mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Akibat tingginya curah hujan beberapa hari terakhir, serta banjir kiriman dari hulu Sungai Kapuas dan Melawi, sebagian wilayah Kota Sintang terendam banjir. Seperti yang terjadi di Kampung Ladang, Sungai Ana, Baning, Pantai, Pasar Sungai Durian, dan sejumlah daerah lain. Ketinggian air bervariasi mulai dari sekitar 50 cm hingga 1,5 meter. Akibat banjir ini, aktivitas warga terganggu. Bahkan hingga Rabu siang, air terus naik dan telah merendam sejumlah ruas jalan serta ratusan rumah warga. Warga berharap segera ada solusi terkait permasalahan ini karena banjir terjadi hampir setiap tahun. Pemirsa, status Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kini dinaikkan dari level 3 menjadi awas atau level 4. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di sekitar lereng gunung radius 4 km. Pos pemantau Gunung Lewotobi laki-laki mencatat terjadi peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki dan adanya erupsi serta letusan yang disertai bunga api pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah. Pihak pos pemantau menaikkan status gunung menjadi awas atau level 4. Adanya erupsi dan letusan yang disertai bunga api. Semburan awan panas pun terjadi dari puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Dari kolom abu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Untuk aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki, sampai saat ini trennya terus meningkat. Sehingga pada hari ini, tepatnya tanggal 9 pukul 23.00, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Lewotobi laki-laki dari siaga ke awas. Hingga saat ini sebagian warga tetap waspada dan mengungsi ke perbatasan Flores Timur dan Sika lantaran Gunung Lewotobi laki-laki terus semburkan abu vulkanik. Untuk Gunung Lewotobi semalam meletus sekitar jam 3 subuh, mengeluarkan lahar panas dengan abu vulkanik. Jadi warga yang di sekitar lereng Gunung Lewotobi berhamburan semua mengungsikan diri ke daerah perbatasan Maumere. Pos pemantau Gunung Lewotobi laki-laki mengimbau kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas di sekitar lereng gunung radius 4 km dan sektorial 5 km ke arah barat dan laut utara. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.